Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Setia Sutrisno, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 2 Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, kodrat anak itu merdeka. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Keempat, bukan tabula rasa. Dan yang kelima, budi pekerti. 1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan memberikan teladan, di mana guru menjadi panutan atau contoh ataupun teladan bagi siswanya, sehingga bisa menjadi petunjuk bagi siswa-siswanya. Yang kedua, ing matya mangun karso, yang berarti di tengah membangun kemauan. Dalam hal ini posisi guru bisa menjadi teman ataupun sahabat, sehingga bisa membangun kemauan anak untuk berani menggapai cita-citanya. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Dalam hal ini posisi guru sebagai motivator bagi siswanya, di mana guru mampu memberikan dorongan yang baik bagi siswanya sesuai dengan keinginan dan kemauan dari siswa tersebut. Tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, yakni kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir ataupun batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai sebagian dari persatuan rakyat. Menurut ajaran Ki Hajar Dewantara, merdeka ialah sifat manusia berbudaya. Kemerdekaan mempunyai dua ciri dasar. Yang satu, secara lahir bebas. Yang kedua, secara batin mandiri. Pendidikan yang berpihak kepada anak. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak
dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Mas Suwardi Suryaningrat ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti, anak dari Mas Suwardi, yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu, dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar, dan tanpa berpikir panjang, dibiarkannya Asti kecil ini menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Mas Suwardi lalu lari secepatnya. Lalu dibukanya pintu, dan Asti sudah tampak membiru, menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal, sambil memeluk anaknya, yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu. Terucaplah kata penuh kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Kowe bakal dak mulyaake selawase, yang artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarganya selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Dasar yang keempat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya, bagaimana menebalkannya? Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Tahapan pembelajaran Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Fase pertama, Wiraga 0-8 tahun. Kekuatan konteks eksplorasi pengalaman. Biasanya di PAUD atau Taman Indra. Fase yang kedua, Wiraga Wirama. Usia 8-16 tahun. Tahap pertama, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kekuatan konteks, mengenal dan menguasai teks, pengenalan riset atau proyek berdurasi pendek. Wiraga Wirama kedua, usia 8 sampai 16 tahun, di antara kelas 4 SD ke atas. Kekuatan konteks, memperdalam dan memperluas konteks, keterampilan bertanya, riset durasi semakin panjang, dilakukan mandiri atau kolaborasi. Fase keempat, Wirama. Usia 16-24 tahun. Tingkat SMA. Kekuatan konteks, orientasi pilihan hidup atau passion. Pendidikan dasar Ki Hajar Dewantara yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter, adalah bersatunya antar gerak pikiran,
perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi berarti pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Pekerti, tenaga. Cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti adalah keseimbangan atau keselarasan dalam hidup. Contohnya pada permainan gamelan dan menenun. Jika di Kabupaten Lamongan, biasanya daerah yang masih sering mainkan gamelan itu daerah Brondong di Desa Sendangharjo. Dan menenun, keterampilan menenun di Kabupaten Lamongan yang banyak menyajikan kerajinan tenun itu di daerah Laren. Apa yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelumnya, saya adalah guru yang transfer ilmu. Fokus saya bagaimana agar materi yang sudah tersedia dapat tersampaikan kepada siswa tanpa melakukan pengukuran, tanpa mengetahui daya serap, tanpa saya melakukan refleksi kepada siswa. Metode pembelajaran saya dulu juga teacher center, yaitu di mana proses pembelajaran difokuskan kepada saya sebagai seorang guru, di mana konsentrasi murid berfokus pada guru. Gurulah yang memutuskan tujuan dan topik pembelajaran. Guru juga yang mengukur perkembangan siswa dengan menyediakan soal yang harus dijawab. Sebelumnya, saya juga berpikir bahwa siswa yang berhasil adalah siswa yang nilainya bagus, di mana dulu saya menjadi bingung jika ada siswa yang nilainya kurang bagus. Apakah siswa itu malas-malasan atau kurang bersungguh-sungguh dalam pembelajaran saya? Dan saya juga mengukurnya dengan tugas yang tepat waktu jika saya memberikan tugas itu kepada siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, pemahaman saya menjadi berubah bahwa siswa adalah subjek pembelajaran. Siswa bukan objek, tetapi subjek pembelajaran. Siswa harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan kreativitas, ide, gagasan, kemauan, dan interaksi dengan lingkungan untuk memperoleh pengalaman belajar yang baru. Pembelajaran yang menyenangkan. Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Oleh karenanya, pembelajaran harus menyenangkan, seperti halnya dunia mereka. Membuat mereka nyaman, sehingga anak merasa tidak terbebani dalam belajar. Guru adalah panutan. Dalam proses menuntun, siswa diberikan kebebasan, akan tetapi guru tetap sebagai pamong dalam memberikan tuntunan, agar siswa tidak kehilangan arah dan tujuan belajar, serta tetap dalam jalur keselamatan dirinya. Guru sebagai pamong memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan kemerdekaan belajarnya. Yang segera saya terapkan agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, identifikasi siswa, di mana hal ini pertama mutlak untuk dilakukan, karena dengan mengidentifikasi, guru dapat mengetahui kebutuhan, keinginan, dan apa yang menjadi sebuah kemauan dari siswa tersebut, agar pembelajaran dapat
tercapai secara maksimal. Yang kedua, guru penuntun. Dalam hal ini, saya sebagai guru pamong akan memberikan tuntunan agar siswa tidak kehilangan arah dan tujuan belajar, serta dapat memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan kemerdekaan belajarnya. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, saya akan bertukar pikiran baik dengan teman sejawat maupun dengan siswa, agar kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh siswa tersebut, sehingga pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Yang keempat, student center, di mana siswa menjadi pusat pembelajaran, tidak lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Sehingga siswa dapat dengan leluasa mengemukakan gagasan atau ide atau pikiran ataupun apa yang diperlukan dalam pembelajaran itu untuk tercapainya pembelajaran siswa yang merdeka. Demikian, terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.